Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elmaneti, mahasiswa PPG 2 tahun 2024 dari Universitas Islam Negeri Padang yang akan membuat video P5. Nanti saya mohon kritik dan sarannya dari para ibu dan bapak untuk lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Silakan sebelum kita belajar, anak-anak ibu periksa dulu kerapian dan kebersihan kelasnya. Karena kalau sudah bersih, sudah rapi, kita akan semangat dalam belajar. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Alhamdulillah, anak ibu hadir semua. Nah, sebelum kita belajar, kita nyanyikan dulu lagu Profil Pancasila. Silakan anak ibu berdiri. Dan berakhlak mulia, bergembira, gotong royong mandiri.
Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan bukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Jenis sampah kan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet. Anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang, seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Tadi itu sudah dijelaskan dalam video tentang sampah. Jadi sampah itu ada tadi berapa macam? 3. Nah, jadi nanti kita akan membuat kaligrafi dari sampah apa? Bahan-bahan bekas atau bahan-bahan yang sudah tidak berguna lagi. Nah, jadi dari video tadi, silakan anak ibu jawab pertanyaan yang ada di depan dulu. Silakan keluarkan kertas selembar. Keluarkan kertas selembar, jawab pertanyaan yang di depan. Siapa yang siap, boleh dikumpulkan ke depan. Nanti ketika membuat kaligrafinya, ibu akan membagi anak ibu menjadi 4 kelompok. Menjadi 4 kelompok. Kemarin kita belajar gerakan asmaul husna itu ada yang pertama yaitu al-malik, terus al-qudus, al-aziz, terus as-salam. Nah, nanti anak ibu akan ibu bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 atau 3 orang. Sebelum kita membuat kaligrafi tersebut, silakan perhatikan video selanjutnya. Negara penghasil sampah terbanyak nomor 2 di dunia setelah Tiongkok. Menurut data yang pernah dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebutkan bahwa jumlah rata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari dan dalam setahun bisa mencapai 64 juta ton. Kan, di kota besar seperti Jakarta, keadaan sampah justru lebih parah. Budaya membuang sampah tempatnya yang dilakukan oleh Jakarta tidak dengan baik. Sulit sekali untuk menghilangkan budaya tersebut, karena hal ini sudah menjadi budaya sejak lama turun-temurun sehingga dianggap hal yang biasa. Jadi, kapan Indonesia bersih dari sampah? Hal tersebutlah sering dipertanyakan oleh Indonesia. Tapi sebagian orang bahkan merupakan kebiasaan membuang
Dan bahkan di beberapa tempat sudah membuat plan peringatan dilarang membuang sampah sembarangan, yang lagi-lagi hal tersebut justru tidak diterapkan. Mengeluh mengenai sampah, padahal diri sendiri pun masih membuang sampah sembarangan. Kesadaran diri akan membuang sampah pada tempatnya mestinya harus dibentuk dalam diri masyarakat. Sampah adalah musuh bagi kita semua, hal yang seharusnya dikurangi. Budaya membuang sampah sembarangan pun mestinya juga harus dihilangkan. Kita harus bisa saling gotong royong memberantas. Jadi nanti di dalam kelompok diharapkan saling bekerja sama. Dan sekarang kita akan coba kelas untuk memilih sampah. Jadi nanti kalau kita sudah membiasakan membudayakan buanglah sampah pada tempatnya, maka lingkungan kita akan bersih. Karena sampah itu adalah sumber penyakit. Nah, jadi kita harus membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang mari kita keluar, kita memilih sampah.
Biar cepat.